Ini ada pertanyaan dari siswa juga kayaknya, Pak. Baik. Yang mau ditanyakan ya kan, apakah bisa kita sebagai pelajar memanfaatkan objek-objek di sekitar rumah kita menjadi sebuah foto yang menarik sehingga memiliki harga jual gitu katanya. Oke. Itu pertanyaan tadi itu sudah jawab tadi di Iya. awal, di dalam fungsi dan lain-lain. Apakah bisa? Justru saya pengen adik-adik itu motonya dari rumah. Misalnya punya piaraan kucing. Bagaimana foto kucing itu supaya dia tegak berdiri, diatur supaya bisa tegak. Misal ya, ini contoh dia tegak. Atau dia lagi loncat, bagaimana foto itu loncat. Jadi pada prinsipnya, justru saya berharap adik-adik motonya tuh dari rumah. Pernah nggak foto papa dan mama lagi duduk lagi berduaan? Kalau duduknya berduaan sebelahan, kalau belum dicoba, gitu. Perhatikan kanan kirinya balance enggak, mukanya sama enggak, posisinya gimana, tangannya bagaimana, ya kan? Paling gampang itu. Atau punya adik gitu, adik lagi main boneka, gimana foto adik main boneka? Foto adik main boneka, tapi bonekanya kelihatan, adiknya nggak kelihatan, adiknya lihat ke arah yang lain, bonekanya yang foto, berarti kan salah, ya kan? Jadi bisa banget. Banyak orang yang foto-foto dari rumah saja malah berkarya, hasilnya bagus, mungkin juga bisa terjual dengan harga yang baik. Gitu. Jadi mulailah dari rumah, justru itu paling gampang. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Itu dulu untuk pertanyaannya. Nanti masih ada kayaknya pertanyaan dari saya sendiri. Baik. Sebentar ya, Iya. saya kasih foto yang lain. Oke. Oke. Nah, ini foto pakai handphone ya. Di Nepal. Ya. Foto dari ketinggian tunggu sinar matahari. Nah, ini foto pakai handphone. Ini handphonenya kalau nggak salah 4S apa 5 ya. Ya. Oke. Nah, ini foto 3 objek ganjil. Ada susternya, ada pausnya 1, pausnya 2 gitu ya. Ini fotonya di Prancis ya. Ini warnanya cukup banyak sebenarnya ya. Tapi saya sengaja mau kasih warna karena ambience-nya berbeda. Ambience itu atau nuansanya berbeda. Hitam putih juga ada ya. Gitu. Nah, ini foto handphone nih. Ini saya pakai handphone 7. iPhone 7 ya. Ini saya bukan kita nggak bicara promosi handphone, tapi saya pengen tahu adik-adik panoramiknya kan handphone ada yang bisa fungsi panoramik. Ini kota ya. Dan ini pernah masuk tahap 3 babak terakhir ya. Sebelum final tuh ada babak 3 di suatu lomba HIPA di Dubai ya. Ini padahal foto handphone aja ini ya. Cuma kita harus pintar mengambilnya gitu. Kalau kita nggak pakai panoramik mungkin hanya sedikit yang kelihatan. Jadi bisa nggak moto ini? Welcome to Batam. Foto dari bawah pakai handphone itu bagus. Sama kan, hampir sama kan tipe-tipenya itu kita bisa buat ya. Atau kita foto misalnya dari peak ya, Hotel Vista. Dari atas tuh lapangannya itu tuh kita foto itu Batam kelihatan semua. Bisa seperti ini. Pakai handphone bisa ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan handphone. Nah, ini handphone juga. Ini sekitar 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Ini di Batam, di Nongsai nih. Judulnya mungkin agak sedikit ekstrim ya. Apa tuh? Menjaring matahari. Enggak lah, bercanda ya. Itu lihat, itu terus lagi menjaring. Kalau diperhatikan, jalannya itu sampai ke arah matahari gitu. Jadi komposisi ini bagus sekali. Jadi saya ambil seperti ini. Jadi ini hanya foto di Batam ini. Ya. Oke. Nah, ini pasti tahu ya. Ini fotonya di mana? Ini foto di Bodhidharma. Inilah disebut dengan pasti live atau ya suasana ke sekolah lah ya. Saya suka sekali lihat itu ada gambar ya. Terus ada buku-buku itu apa itu? Buku-buku atau apa itu yang digantung merah jambu ya. Terus supaya orang itu tahu itu sekolah, ya saya tunjukin bangkunya gitu, saya bilang. Dan dia melakukan dengan sangat bagus. Ya. Jadi anak Bodhidharma ini luar biasa ini. Saya suka sekali foto ini. Ini SMP kalau nggak salah. Ini untuk anak SMP loh ya. Ini seingat saya ini SMP.
ya, bisa menghasilkan karya yang warnanya juga lihat, perhatikan deh warnanya hijau Tosca ini ya, sorry biru Tosca ya, biru Toskanya juga cantik ya. Nah, jadi saya berharap tadi pertanyaan tadi bisa nggak moto dari rumah, bisa, moto dari sekolah pun bisa ya, buktinya. Dan ini bagus sekali, ini bagus banget. Oke, selanjutnya coba lihat yang ini. Nah, ini foto tadi saya tampilkan lagi. Ini kan mahasiswa lagi belajar itu. Kita langsung tahu ini sekolah di Bodhidharma kenapa. Lihat, ada karakter yang ditampilkan di sini. Ketika saya memberikan little workshop di Bodhidharma, saya bilang katakan ini tempat, bayangkan itu kan ada stupa ya, itu ada stupa kan. Nah, stupa ini menarik gitu saya bilang. Jadikan itu latar belakang. Jadilah seperti ini. Ini foto yang si Sherin ini motonya sangat cakep ya. Tidak perlu membuat yang luar biasa, tapi kita buat yang berarti ya. Ini menurut saya ini foto yang dua foto ini foto yang tentang sekolah yang sangat dinamis sekali ya, sangat bagus ya. Ini proficient lah untuk anak Bodhidharma yang bisa menghasilkan foto seperti ini. Tipe sederhana. Dan ini SMA ya Pak ya, saya beli ini kalau nggak salah SMA. Tadi SMP dan SMA, juara satu SMP dan juara satu SMA ya. Luar biasa. Selamat ya. Oke, saya akhiri ini saya, sebelum mungkin ada tadi pertanyaan. Terima kasih ya Ibu Meta, segenap guru, segenap siswa. Bagi yang ingin melihat foto saya, berkenalan dengan saya, atau mungkin sekedar bertanya, ini ada Instagram saya, silakan bisa di-follow ya. Begitu saja Pak, saya serahkan ke... Ya Pak, mungkin silakan, ada pertanyaan terakhir mungkin dari saya Pak. Siap. Ini Pak, mungkin ini yang menjadi, karena kita seminar fotografi kan, jadi mungkin kami sebagai pendidik juga, kemudian peserta didik juga pengen tahu juga Pak, sekolah ataupun studi lanjut yang bagus untuk sekolah fotografi itu di mana Pak? Bisa Bapak rekomendasikan itu, nanti mana tahu ada siswa kita yang ingin fotografi gitu kan. Oke, setahu saya ya, di Indonesia ini bisa kita di fotografi itu ada di Yogyakarta ya, ISI Yogyakarta ya, Institut Seni Indonesia Yogyakarta ya, itu kampiun lah, jagoannya dari Indonesia ya. Yeah. Itu banyak sekali fotografer hebat dari sana ya, dan sangat apa ya, bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mungkin lulus SMA atau guru-guru yang ingin mengambil apa ya, lanjutannya bisa ke ISI Yogyakarta ya. Kalau tempat kursus mungkin banyak ya, kalau yang buka bimbel atau privat foto itu mungkin banyak, tapi kalau yang official, yang resmi itu ISI Yogyakarta, itu bisa coba di sana Pak. Begitu Pak. Oke Pak. Oke Pak, ini masih ada pertanyaan juga Pak dari siswa dari Ken Sufriyananda ya Pak. Dia ingin menanyakan tentang apa saja perbedaan kamera di SLR atau mirrorless katanya. Kemudian apakah hasil akhirnya akan berbeda, dan dia tanyakan lagi Bapak lebih suka yang mana gitu, di SLR atau mirrorless. Oke, sebenarnya ini tidak bisa jadi patokan ya, itu setiap orang beda-beda. Oke, DSLR itu sebenarnya lebih duluan, lebih lama dibandingkan mirrorless. Dan mirrorless itu kalau nggak salah single reflex itu nggak punya lensa apa gitu, saya kurang ngerti ya. Cuma memang bagi saya pribadi ya, mirrorless itu besar, berat, tapi kemampuannya juga dari dulu tuh juga luar biasa. Mirrorless juga luar biasa, cuma dibuat lebih kecil. Mirrorless tuh kecil, simple, compact. Jadi banyak sekarang ini kan orang pengennya tuh, kalau dulu kan masih kan komputer besar, terus tiba-tiba kecil kan, ya kan? Nah sekarang orang tuh kecenderungannya pengennya itu yang lebih kecil, karena apa? Lebih ringan, lebih gampang dibawa. Bayangkan misalnya kalau misalnya kita suka jalan-jalan gitu ya, pokoknya gede-gede, ya, lensanya banyak. Jadi
berat. Nah, kalau soal kemampuan saya rasa sih sama saja, ya. Cuma ini masalah ketinggalan zaman apa enggak? Maksudnya bukan ketinggalan zaman, teknologinya bagaimana, gitu. Dan apa yang disukai masyarakat sekarang. Kalau bicara soal sama hebatnya, saya rasa sih hebat aja sih. Itu juga tergantung, sebenarnya fotografi itu bukan tergantung dari kameranya, tapi fotografernya, gitu. Jadi saya tidak terlalu pusing dengan mirrorless atau DSLR mana yang lebih baik, karena bagi saya dua-duanya punya kemampuan yang hampir sama ya. Tapi kalau ditanyain sekarang gimana masyarakat, gimana orang-orang pakai, ya seperti tadi kayak komputer kita yang dulu CPU-nya gede, PC-nya gede, sekarang tiba-tiba gitu. Orang suka yang tipis-tipis, laptop punyanya sekilo gitu kan. Bayangin kalau kamera kita yang kemarin 3 kilo tiba-tiba menjadi 700 gram gitu kan, sama lensa 1 kilo, enak mana? Itu tergantung dari kita. Jadi balik lagi, kalau dibilang saya memilih yang mana, kalau kalian mungkin masih sehat ya, masih kuat, boleh pakai DSLR. Tapi kalau saya mungkin cari yang lebih ringan lah, gitu. Nah, itu yang kita buat. Terus tadi pertanyaannya adalah saya pakai apa? Saya pakai manual, ya. Manual tapi berat ya. Itu ya dia tidak bisa dibilang kalau di webnya dia dibilang mirrorless. Tapi kalau saya pakai lensa sama kameranya 2 kilo. Jadi saya bingung juga ini kategorinya apa, gitu ya. Single reflect tapi gede gitu kan. Karena apa? Isinya agak keras, tahan banting. Itu kalau jatuh yang rusak temboknya, tanah gitu. Jadi tergantung juga kita motonya seperti apa. Tahan air, kalau hujan juga kuat. Dan kecil. Jadi saya pakainya sesuai dengan kebutuhan. Kalau pribadi sih, kalau tanya mana yang lebih enak ya, apakah mau yang ringan, apa yang mau berat, apa yang mau difoto. Belum ingat ya kalau lensa itu ada lensa panjang tele itu bisa 1 kilo. Itu berat ya. Makanya kita mulai dari handphone. Kayak lomba foto handphone kayak iPhone ada lombanya, Huawei ada lombanya. Xiaomi ada lombanya, harganya gede ya. Adik-adik kan menggunakan handphone nggak kalah. Oke, Pak. Oke, karena waktu kita jam 15, sebelumnya kami dari Pola berterima kasih sekali kepada Bapak yang menjadi narasumber dan pemateri kita dalam seminar fotografi, dan kami sangat memiliki banyak pengetahuan baru tentang fotografi itu Pak. Jadi juga kan, jadi ini membuat kami lebih action nanti untuk kedepannya agar baik itu guru, siswa juga tidak luput nanti untuk mengembangkan yang namanya fotografi gitu. Kemudian kepada seluruh siswa dan siswi juga nanti kami harapkan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, karena sekolah sudah memfasilitasi semua minat dan bakat, tinggal kita berkoordinasi yang baik itu. Oke, mungkin itu Pak untuk hari ini, dan kami sebagai pembawa acara juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Metali SE selaku koordinator Sekolah Bodhi Dharma, kemudian kepada Kepala SMA, SMP, dan SD Sekolah Bodhi Dharma, dan juga kepada seluruh majelis guru dari SD, SMP, dan SMA. Dan yang dibanggakan adalah peserta didik yang nantinya akan menjadi harapan bangsa dan juga akan membawa harumnya Sekolah Bodhi Dharma. Oke, mungkin sekian pertemuan kita kali ini, sangat luar biasa, dan semoga nanti kita terus dapat menjalin kerjasama yang baik agar nantinya ke depannya kita bisa mengembangkan bakat-bakat peserta yang masih terpenuhi, Pak. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata atau yang
potong atau apa. Nah, semoga adik-adik sekalian bisa menikmati dan semakin maju ke depannya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Dah.